Pemirsa, syarat akreditasi LPK sendiri tidak harus berupa fisik, melainkan LPK juga harus memiliki manajerial yang bagus, fasilitas yang lengkap, hingga kurikulum yang memenuhi persyaratan dunia kerja. Ya, jadi akreditasi itu tidak hanya meliputi bagaimana mereka memiliki misalnya gedung yang mewah ya, tetapi tentu saja mereka harus memiliki sistem manajerial yang bagus, perizinan yang lengkap 3 tadi ya, kemudian instruktur yang memadai, dan tentu saja kurikulum-kurikulum yang memenuhi persyaratan dunia kerja. Begini Pak, durasinya begini. Jadi proses akreditasi itu jangan ajukan secara online. Setelah online jangan diam. Kebanyakan setelah daftar online diam dia. Aku daftar online-nya kan di LA. Sementara prosesnya di KA, di komite, di provinsi. Nah, dasar kami melakukan akreditasi itu sesuai tahapannya, dengan daftar online, dengan menyerahkan dokumennya kepatuhan akreditasi sesuai program diajukan kepada komite, itu harus dilalui. Baru nanti komite akan melakukan proses akreditasi, menunjuk asesor untuk melakukan desk assessment, pengecekan dokumen di atas meja. Artinya dari ngecek dokumen saja, dokumennya sudah memenuhi kepatuhan apa belum, yang sudah memenuhi yang mana, yang belum yang mana, nanti dikasih keterangan. Dia terakhir harus membuat berita acara hasil desk assessment. Nah, berita acara itu disampaikan kepada kami di sekretariat, dan dia sudah memberi kesepakatan, membuat catatan bahwa akan dilakukan visitasi. Asesor longgarnya kapan? Tanggal, bulan, hari ditentukan. Nah, dari keterangan asesor tentang berita acara itu, tentang waktu kapan divisitasi, ini akan oleh sekretariat komite akan disampaikan kepada LPK sebagai asesor. Nah, kalau sudah seperti itu, kasarnya rembuk, LPK mau tidak mau, suka tidak suka, harus siap di tanggal itu. Karena asesornya bisanya tanggal itu. Tetapi misalkan bisa dinego, wah Pak, hari tanggal itu kami ada yang gawe sangat besar, tidak bisa, tidak mungkin. Bisa nego tanggal berapa, nanti kita sampaikan ke asesor. Bisa mundur, bisa maju. Nah, setelah dia visitasi itu, tidak hanya ngecek, Pak. Ngecek fisik sarplasnya saja tidak, tetapi juga akan menggali sebanyak mungkin informasi tentang dokumen yang diajukan itu real apa abal-abal. Artinya kurikulum seperti itu apakah betul diajarkan? Makanya siswa juga perlu dihadirkan. Kalau mempas itu saya pernah ngomong juga, siswanya belas nggak ada. Saya tanya siswa banyak Mas, iya Pak, iya kasat mata tapi aku. Nah, kesulitannya begini. Kesulitan yang sering dijumpai di LPK itu pada umumnya satu, karena dia tidak biasa dan tidak membiasakan diri untuk melakukan dokumentasi terhadap setiap kegiatan yang dilakukan. Artinya, misalnya dia kerjasama dengan suatu instansi atau lembaga, tidak ada bukti tertulisnya. Dia ada rapat, tidak ada notulennya. Ada kegiatan standar kompetensinya juga masih banyak lembaga pelatihan kerja yang belum paham tentang standar kompetensi kerja, itu banyak belum paham. Jadi proses internalisasi standar kompetensi pelatihan kerja dengan menyusun program pelatihan itu masih banyak yang terkendala di situ. Pada kesempatan ini pemirsa, para peserta juga dituntun oleh beberapa narasumber langsung untuk membuat soal-soal ujian pelatihan. Nah, ini fokusnya begini, jangan sampai salah penafsiran kalau asesor berarti harus LSP. Kalau panjenengan memang belum punya LSP, jangan memaksakan diri. Artinya cukup dilampirkan soal-soal soal yang sampai punya. Tapi kalau memang sampai punya LSP sendiri ya, berarti contoh-contoh soal yang ada di LSP itu. Kalau punya jadi TUK-nya satu LSP bisa menggunakan contoh soalnya itu. Tetapi biasanya LSP tidak akan mau memberikan soal, contoh soal, karena itu rahasianya LSP.
Ini sekarang sendiri. Kalau mungkin APL 0102 itu masih bisa dipakai, tetapi soal tidak ada di APL 01 itu hanya lembar isian. Itu checklist observasinya bisa dibuat. Jadi kan buat soal checklist observasi itu buatlah dari batasan parabel di unit kompetensi, pasti ada di situ. Kalau tidak percaya nanti kita buka. B. Bahan asesmen memenuhi capaian pembelajaran, artinya soal-soalnya sesuai. Kalau yang diajarkan juga food and beverage, soalnya terkait dengan food and beverage. Catatan pertemuan moderasi, ini yang tadi saya sampaikan, ini ada kesepakatan para instruktur untuk memutuskan berapa nilai yang diperoleh oleh siswa dia lebih lama dia dinyatakan kompeten. Unsur-unsur apa saja yang tercapai pada saat ujian kompetensi agar dia mendapat predikat kompeten. Itu disepakati dulu masing-masing instruktur oleh semua instruktur dan diketahui atau disetujui oleh pimpinan lembaga. Jadi dia rapat tanggal berapa, notulenya bagaimana, keputusannya seperti apa, disetujui oleh pimpinan lembaga. Ya, jadi kerjasama akan terus kita lakukan, pembinaan terus kita lakukan ya. Tidak intinya kan LPK itu juga membawa nama baik Kota Kediri. Kami selaku pembina tentu saja tidak berdiam diri untuk terus membantu supaya mereka bisa eksis. Saya kira mereka tidak akan bisa berjuang sendiri tanpa campur tangan dari kami di pemerintah daerah, khususnya Dinas Koperasi Usaha Mikro Tenaga Kerja, dan kami membantu untuk itu. Pada hari kedua yang sekaligus penutupan kegiatan ini, Kabid Penta Dinkop UMTK Kota Kediri mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang terdiri dari LPK Kota Kediri. Serta diharapkan ke depan, LPK sebagai lembaga pendidikan non-formal dapat mencetak pencari kerja dengan skill yang lebih berkompetensi dan siap kerja. Yang mana pada 2 hari ini setelah memberikan materi untuk memberikan pelatihan maupun praktek 2 hari kepada peserta LPK, dan kami ucapkan terima kasih kepada semua LPK yang berkenan menghadiri pada acara kemarin sama hari ini. Untuk itu saya cuma mengingatkan ya, peserta LPK, untuk tahun ini Kota Kediri mengadakan akreditasi. Apa itu akreditasi? Akreditasi ini untuk memperjam perizinan panjenengan, apakah LPK Banjar nanti layak untuk saya gunakan kepelatihan untuk tahun 2020. Karena untuk tahun 2020 saya akan menggunakan semua LPK yang secara alami akan saya seleksi alami. Mana yang bisa mencukupi administrasi sesuai yang di materi yang diajarkan dari Pak Jumali dari Provinsi. Dari 34 peserta yang hadir hari ini kemarin, saya yakin itu tidak akan memenuhi syarat semua yang ada materi dari Pak Jumali. Untuk itu nanti yang saya pilih untuk pelatihan tahun 2020 mungkin akan saya laksanakan secepat, atau kalau nanti bagaimana saya akan menunggu akreditasi panjang, meskipun belum lulus akreditasi paling enggak mendekati ya. Makanya saya akan berlomba-lomba mana yang lebih bagus, itu yang saya pakai. Saya tidak mau kolusi dulu yang tidak bersama. Saya hanya akan meluruskan aturan. Karena semua pelatihan itu yang berhak itu LPK, bukan CP, bukan PT. Karena CP, PT itu tidak punya kewenangan untuk memberikan sertifikat. Panjang harus bersyukur karena akreditasi LPK Jawa Timur baru Kota Kediri tahun ini. Moga-moga Panjang nanti sukses. Kalau sukses, Panjang sudah menjadi percontohan mungkin se-Jawa Timur. Kalau yang lain itu masih mandiri. Kalau mandiri ragatnya ya lumayan. Ya. Dan untuk itu saya terima kasih sekali pada ibu bapak yang sudah hadir menghadiri acara akreditasi LPK Kota Kediri, dan dari panitia kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dan salah pahaman, kita minta maaf yang sebesarnya. Untuk itu karena pada hari ini
pelatihan sudah selesai dan saya sudah sukses. Untuk itu pada sore hari ini pelatihan resmi kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami dari mewakili Dinas Provinsi mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kota Kediri yang telah memfasilitasi akreditasi seperti ini, karena memang butuh keberanian dan butuh bisa meyakinkan kepada tim anggaran di tingkat kabupaten kota untuk bisa mendapatkan anggaran ini. Itu butuh keberanian dan butuh kepahaman. Saya rasa Pak Kadis sudah paham hal itu, jadi bisa mendapatkan anggaran seperti ini. Tidak mudah karena itu. Kegiatan yang digelar selama 2 hari ini pun kedepannya LPK di Kota Kediri semakin memiliki kualitas yang baik sesuai dengan standar yang ditentukan, sehingga bisa memiliki lulusan yang berdaya saing dan berkualitas. Harapannya semakin baik untuk tumbuh kembangnya LPK terutama di Jawa Timur, agar kita juga ikut membantu pemerintah untuk mengentaskan pengangguran. Terima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja OMTK Kota Kediri yang telah mendanai kita LPK di Kota Kediri untuk mengikuti BIMTEK akreditasi. Jadi kami selaku pengelola LPK mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Koperasi Tenaga Kerja ya yang sudah mengadakan kegiatan yang sangat bermanfaat sekali bagi kami selaku pengelola LPK di Kota Kediri. Sekali lagi terima kasih. Demikian tadi pemirsa berlangsungnya kegiatan pengendalian dan pembinaan LPK, sekaligus standar mutu LPK dan akreditasi LPK. Diharapkan melalui kegiatan ini, seluruh LPK di Kota Kediri dapat mempersiapkan proses akreditasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas lembaganya dan menjadikan lulusan yang baik. Saya Devi Ade, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam CTV.